لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشتراكم بأهل الدركة وإلى التوبة وإلى الباطن وإلى النور. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babu ijabi ma la yatimmul ma'mur illa bihi. Ini bab tentang kewajiban ma la yatimul ma'mur illa bil wajib. Ijabu ma mewajibkan ma maujub situ. Kewajiban ma yang diwajibkan. Ngapa? Perkara penunjang ibadah la yatimul ma'mur yang tidak sempurna ibadah itu illa bihi melainkan itu dengan itu mak penunjang ibadah tadi. Nah jadi murad mak itu penunjang ibadah. Jadi itu wajib di hukumnya. Kalau kada kai itu dia, kalau kada kai yang itu nya kada kawa. Nah, jadi ini al-wasail hukmul maqasid. Wasilah-wasilahnya itu nah seperti kayak yang dihukumkan dimaksud. Contoh. Orang sembahyang diperintahkan enggak ada? Sembahyang diperintahkan. Akan hasil sembahyang itu kecuali dengan berwudu. Ya kan? Maka berwudu itu penunjang ibadahnya. Nah, itu ijab. Diijabkan la yatimul ma'mur sembahyang illa bihi kecuali berwudu tadi. Paham? Tetapi ada perkara yang diperintahkan. Nah, ini dua macam makmur inilah. Makmur nih. Ada yang kada akan sampai ke situ kepada satu makmur, satu ibadah yang diperintahkan. Ada yang diperintahkan. Lah, ibadah yang diperintahkan itu akan sampai dengan bantuan penunjang ibadah tersebut, maka penunjang itu hukumnya wajib. Nah. Tetapi ada juga yang diwajibkan inyang itu kadang memakai sesuatu yang penunjang tadi di luar, bahasa kita di luar segi ibadahnya, dan maka itu adalah kada wajib nang di luar penunjang tadi. Kayak apa? Kayak apa ya? Contohnya. Taruh seluruh. Nah, pikir-pikir. Ada yang kali contohnya. Idza umira bi fi'lin. Apabila diperintahkan akan orang dia wajib dibahari. Dia paparkan. Ya Allah, bila diperintahkan akan orang di situ. Nah itu. Kalau ulak paujan gak ada mau. Berarti diketahui di sini ada orang. Nah, itu ulak paujan behere. Apabila diperintahkan barang seseorang ya, tinggal di situ amrul mukallaf lah, ya kan? Mukallaf di situ amarnya tuh, makmurnya. Apabila diperintahkan akan seseorang mukallaf bi fi'lin untuk melakukan satu ibadah. Walam yatimma dan kada sempurna zalikal fi'lu akan ibadah tersebut illa bi ghairihi kecuali dengan selain ibadah itu ada penunjangnya. Napa hukum nazar tak maka analisalah oleh engkau. Silahkan analisa dulu. Analisa itu
memandang masalah, memikirkan dan mencari solusinya. Itu analisa, mengklasifikasikan masalah dan kemudian dicari solusinya. Solusi masalah itu. Fa in kana dzalikal amru, apabila perintah tersebut wajib, maka penunjangnya pun juga wajib. Ibadahnya sunnah, maka penunjangnya pun juga sunnah. Nah, apabila ibadah perintah itu masyrutan bidzalikal ghair, ibadahnya disyaratkan dengan penunjang. Contoh sembahyang. Lah. Oh, kada disyaratkan sembahyang itulah. Sembahyang untuk kada disyaratkan. Ini apabila perintah amar itu disyaratkan dengan bidzalikal ghair, ini kewajiban gini nah, disyaratkan lantaran ada ini, itu masyrutan ngarannya. Nah, contohnya kal istita'ah fil haji, seperti orang itu kemampuan untuk berhaji. Nah, haji itu wajib kada? Makmur, fi'lul makmur katanya, perbuatan yang diperintah. Tetapi masyrutan bil istita'ah, disyaratkan kecuali ada kemampuan. Kayak apa? Wal mal, kasus kedua, mal, harta. Bis zakat, di dalam zakat. Zakat diwajibkan nggak ada? Zakat. Lah, tetapi kewajiban itu masyrutan, kewajiban zakat itu disyaratkan dengan apa? Bidzalikal ghair, apa ghairnya? Al-mal al-mansub, harta yang satu nisab. Sampai nisabnya berapa? Nisab harta bisian duit ini satu berapa dinar? 200 dirham. 200 dirham itu gini 595 ya, 600 lah, 600 gram perak. Kalau sekarang harga 25.641 rupiah, maka seseorang itu dapat nisab sampai satu nisab kali 695, totalnya 17.800.000 sekian kita. Nah, jadi kalau 17.800.000 ya anggap 18 juta. Nah, orang itu kena kewajiban zakat. Jangan kias ke emas lagi. Kalau emas 90 gram diisi duit 100 juta, 1 juta kada masuk zakat. Emas 2 juta lebih, 190 juta baru berzakat. Bah, kasihan orang miskin menerangak di kadang-kadang. Nah, bismillah. Nah, tetapi kalau emas nang dipakai behakiai bebinian dipakai itu kada wajib zakat. Nah, wajib zakat. Tetapi jikalau kada melampau menurut uruf. Jadi Bapak ini sudah istiqra di beberapa kampung. Kalau di sini termaksud melampau nang malimpuar lewat batas ta'addi itu seon ke atas, seon lebih. Di tambangan sama kan amas larang ini ya kan, beli seon dianggap orang sugih sudah. Nah, maka seon ke bawah kada wajib zakat. Tetapi jikalau lebih dari seon, setengah 2 on 50 gram, maka 50 gramnya karena wajib zakat. Itu ta'addi melampaui batas. Terus laki-laki yang memakai emas, walaupun emas pakainya kada sampai seon 90 gram, hukumnya apa? Wajib zakat, karenanya taat di melampaui batas. Batasnya apa? Batas laki-laki kada boleh menggunakan emas. Di saat menggunakan emas inya melampaui batasan tersebut, hukumnya haram, maka dikenakan wajib zakat. Adalah satu orang yang memfatwakan bebinian yang lebih dari seon menggunakan emas ta'addi, apa hukumnya? Seperti laki-laki ta'addi, apa hukumnya? Hah? Bapak, ikam hukumakanlah. Aku menggiring akan opininya aja. Haram.
Adalah dek ulama memfatwakan bebinian lebih seon haram. Ada tidak? Ya anggap orang dua on, lebih dari 2 on dalam hak makan haram. Adalah. Kan tidak lagi mendengar, aku mau makan. Haram hukumnya. Ta'addi. Makanya karena ta'addi itu wajib ya. Zakat kiasnya kayak laki-laki yang ta'addi itu pun wajib ya. Zakat. Terpikirlah sampai ke situ. Ini pernah Bapak ungkapkan di guru-guru pesantren Muradi ya. Pernah. Ya. Adalah Joko. Kan ada jurinya. Simpan ya. Boy. Nah itu bang lah. Disampaikan orang suwi kam hiri bang ya. Nah lalu bang. Hiri bang ya. Nyampaikan hukum tulah asal bujur dia jangan takutan bege. Kalau kada dikiau orang, marah orang lah datang, ya kan? Matahari. Kalau kiau orang lagi jangan dia perlu kiau orang lagi. Ini kada orang yang datang ke seorang, matahari. Jangan takutan. Yashtari bi ayatillahi zamanan qalila. Cuman ingat dalam ikam berdakwah sampaikan hukumnya nang ikam kada ketuju gawiannya, jangan personal orangnya. Haram ikam hukumnya membenci orangnya. Sampaikan pin kada boleh ini tapi kita kada boleh sarik lawan pelakunya. Nyatakan. Sehingga walaupun inya sarik lawan kita tetap ada sarik lawan inya. Kada naruh dendam lawan inya karena gawiannya. Beli nyampe begawi sudah kelas. Lah tetap ya orangnya umat Rasulullah. Nah. Kalau bang nang takutan-kutan nyampaikan tuh lalu inya dikiau orang sugih inya berduit meteh lah sertifikat setumbang berdiri emas 2-3 kilo rekening gendut tanding lawan bapak nang kada bisa tabungan kada bisa deposito kada bisa sertifikat kada bisa emas tanding baju nang bapak pakai harus bapak sepeda motor turbo harus bapak ya kan ya harus Pak. Ya lah. Makan ini lahur Pak. Harus Pak. Harus benek mah ya kan. Nah, inya tadi disimpan inya lain rezekinya sekalinya. Lain rezekinya. Jangan disimpan-simpan. Rezeki kan kita gunakan, naikam sembangkan, naikam sedekahkan itu rezekinya lah. Jangan takutan. Kita bertamak-tamaknya kayak ini, apabila ikam tamak menghendaki harta orang dengan cara tamak tuh Allah cegahkan ikam kada kau menikmati harta itu. Percuma harta kada ada apa percuma diri hina dalam tasawuf hukumnya dosa besar. Tamak tuh maksiat hati, maksiat besar, dosa besar, dan ia kada akan dapat rezeki yang ia nikmati kecuali apa yang sudah ditulis dibatasi oleh Allah juga. Nah, kita makan juga. Nah, kita makan juga. Jadi kada bapak tinggal kipayah harma dinai. Ada rezeki kam, sudah hacker sudah taksi. Kada sedih HP. Adakah lagi amplop? Ada usaha kita makto. Kam bagus tak kipayah lah duitnya kan terkira amplopnya. Ya kada iya lapahnya iya, ya kalau tapaknya enggak ada, tapaknya iya. Enggak usah. Abi hikam nu baik aku ingat. Lagi aku sempat pesantren tahun berapa lagi lah. Waktu itu kipayah pada janjian ibadah hari jam 2 kada datang sin madang ya jam 2 kada datang motornya ambil daerah garis situ rasanya datang ambil nah pada jadi aku aur di sini yakin orang yakin aku aur di sini ada sesuai jadwal menyita waktu seorang yakin lah pernah baik mau kalaparan baik kalaparan baik pernah lah bakurikihan duit ikan belanja pernah lah lebihan lah kan itu bang adalah sini pembacaan betul orang kemana-mana besar loki bayar lah yang hajat ini besok lah kan lebihan aja lah lebihan ada kalau dapat tulisan malam inya rezeki ini sakti gam sakti rezeki ini jadi kada bujur-bujur nang kada usaha hamba tuh bujur benar. Ngapa aja aku ada singgawian aja kada dapat rezeki mau bagaimana dapat ikam juga mah yakini kayak itu lalu kayak itu yang ambil Allah inna dhanni abdi lah ya terus nah apabila ibadah yang diperintahkan itu kada akan terlaksana kecuali ada bantuan yang lain
analisa dulu. Apakah ibadah itu disyaratkan dengan pembentuk, dengan penyokong pembentuk, faktor penyokong tadi? Disyaratkan. Seperti haji, ibadah kada? Diperintahkan kada? Diperintahkan haji, tapi disyaratkan haji itu disyaratkan dengan adanya kesanggupan, istita'ah, kemampuan. Nah, satu. Atau orang berzakat kewajib, tapi kewajiban itu akan sempurna kecuali dengan akan diwajibkan kecuali ada faktor penyokong. Apa faktor penyokongnya? Beharta, sugih. Nah, sugih hendak jakatnya kan giliran bejakat kedakon lah. Nyaka ini apabila ikam sugih mau kada mau bejakat terana ya sudah lah. Berikan kedakon bejakat lah atau kada suruh bejakat bakil kayak itu nah. Bejakat tuh beritaan bejakat nang wajib nih nang sunatnya bakil kedua kali ikam miskin beritaan kana ya sudah. Jangan kena neraka mulai beneran. Nah, tuan guru bakil subuh hari. Seperti dia orang kampungnya gini ya. Iya, Ustaz guru aja bakil apa makan? Begini orang kampungnya. Nah, wal mal biz zakah. Zakat itu nah perkara makmur kada diwajibkan inya itu kecuali ada faktor masyrutan bidzalikal ghair. Apa? Al mal bisihar harta, mal mansub harta yang satu nisab. Nah, kayak apa hukumnya? Lam yakunil amru bil haji wa zakah amran bi tahsili dzalikal ghair. Bukanlah dimaksud dengan memerintahkan wajib haji, wajib zakat seraya sebagaimana itu layaknya diwajibkan untuk perintah menghasilkan faktor penyokong dari kal ghair tadi. Ikam haji wajib, tapi kada diwajibkan ikam itu mencari harta supaya mampu lalu berhaji, kada. Karena masyrutan bidalikal ghair. Nah, beda lawan kayak sembahyang enak anak kedua. Siap. Zakat wajib, tapi ikam kada wajib mencari harta banyak sampai satu nisab lalu ikam supaya mendapatkan kewajiban zakat. Kalau menggawi kewajiban zakat kada disuruh. Makanya nih, lam yakunil amru bil haji, bukanlah perintah untuk melakukan haji dan zakat di dalam Al-Qur'an itu sebagai perintah untuk menghasilkan dzalikal ghair tadi. Kam saat ini nah ada wajib haji kecuali mampu baru wajib haji. Nah, lu apakah wajib ikam mencari kemampuan itu? Kada. Santai aja usaha. Ngapa nggak usah obsesi haji umrah tetulak kada dia cuman hendak ya kan membaca ngadikam nambah hutang nggak usah gini di kepala lah. Jadi kamu nak BCLP di situ kayaknya. Kayaknya mau editakan AI ini ada. AI aduh ini. Nak mau foto tuh di AI kan. Hendak ngapain kam? Hendak sambil bernyanyi kah? Lagu Banjir India ya kala lapang jahmat lagunya maranyau. Ya Allah lah. Li'annal amra bil haji lam yatanawal man lana istita'atalah, karena perintah untuk berhaji itu tidak mencakup kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan. Ya kayak bukan kami ada mampunya beritaan ya kan dari perintah haji. Lagi wafiz zakat lam yatanawal, dan perintah zakat pun kada masuk man lamalalah. Ya kayak kamu ni muharib berita-beritaan nah ya kala keluar kitab aja dudutan. Aduh hai mungkin orang sugih bejakat lipat ya pak. Lalu berdehimai ya kalau melihat li'annal abes falau alzamnahu tahsila dzalik, seandainya kami wajibkan di sini, kami lazimkan nang mana lazim nang lam yakul amru bil haji wa zakah amran bi tahsili dzalik tereh, seandainya kita lazimkan perintah haji dan zakat itu pun menjadi perintah untuk menghasilkan, menjadi perintah faktor nang untuk menghasilkan demikian itu. Nah kita lazimkan falau alzamnahu tahsila dzalik la yadkhula fil amri, niscaya masuklah itu dzalik tadi di dalam perintah. Kan gini, haji wajib bagi orang yang mampu, tapi kan kada diberikan kewajiban untuk sekiranya jadi orang yang mampu. Nah hajinya memang wajib. Seandainya kita memakai logika nih, kesalahan dalam berpikir haji wajib juga mencari
caranya sekira aku mendapatkan kewajiban itu. Nah, niscaya karena masuk perintah haji itu merembet kepada perintah istita'ah. Nah, pada saat berarti kamu berat. Nah, ya kalau la yadkhulu fil amri la asqatna syaratal amri, niscaya kita gugurkan karena syarat amar hadzal yajuz. Kan amar di sini kepada amar yang makmur bihnya aja. Nah, makmur bihnya aja, nah disuruhnya. Nah, adapun yang masrutul bil ghair kada masuk. Kalau dimasukkan juga luput syarat amar. Satu paham di sini? Satu analisa. Analisa yang kedua, wa in kanal amru mutlaqan. Seandainya perintah itu mutlak, ada disyaratkan. Kan kalau haji disyaratkan enggak? Ngapa ayatnya? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a. Ada istita'a masrutan. Kalaunya fa in kanal amrul ibadah, seandainya perintah ibadah itu mutlakan. Ngapa mutlak di sini? Mutlak di sini kada disyarat, kada berkait dengan ini nih mutlakan. Fa inal amr bi tiyani zakah teruslah mana tadi gaira masyrutin, kada disyaratkan. Jadi maksud nang masyrut mutlakan tu lam yuqayyid ijabahu bima yatawaqqafu alaihi wujuduh, kada dikaitkan adanya itu sembahyang diwajibkan lantaran adanya gini. Contoh sembahyang berwudu. Sembahyang itu sah kada berwudu. Ada salah. Nah, tetapi kewajiban sembahyang itu mutlak, kada dikaitkan bagi orang berwudu kah kada berwudu kah? Ya kalau Allahu Akbar subuh ika mana batal wudu, batal wudu, wajib pada sembahyang, wajib. Nah itu kada disyaratkan, gairah masyrutin disyaratkan. Nah kayak apa hukum kanal amru bil fi'li, maka perintah ayat itu untuk mengerjakan ibadah amran bihi, perintah dengan ibadahnya, wa bima la yatimu illa bihi, dan perintah kepada faktor penyokong ibadah itu, yaitu wudu. Nah, Tuhan kada mengatakan sembahyang bagi orang yang bersuci, kada ada. Ya kan? Kalau haji bagi orang yang mampu, ya kan? Zakat bagi orang yang berharta. Nah, kan wa atuz zakah, ayatnya lah. Hendaklah mereka orang kaya itu mendatangkan akan zakat. Nah, wa dzalika contoh kataharah lis salah, seperti kewajiban berwusuci untuk mengerjakan sembahyang. Sembahyangnya makmur bih diperintahkan. Tetapi sembahyang itu kada akan hasil kecuali dengan faktor penyokong, yaitu taharah. Nah, apakah taharah ini wajib juga? Perhatikan ayatnya, perhatikan dalilnya. Perintah sembahyang itu mutlak apa kada? Mutlak. Nah itu jurumusnya kan. Nuntut ilmu. Dalilnya apa? Banyak ya kan dalilnya disuruh nuntut ilmu ini. Apa ada disyarat dikaitkan harus pakai kitab? Ada dah. Nah, adalah dicatat. Ada dah. Dicatat. Apa lagi? Dicatat. Apa segala-galanya tuh? Nah, maka perintah untuk menuntut ilmu itu wajib, dan wajib juga kepada nang faktor penyokongnya. Ngapa? Faktor penyokongnya. Jadi kayak ini aja lah, perintah itu makmur bih ini nah lawan faktor penyokong. Apakah makmur bihnya aja lawan faktor penyokongnya ini juga buat? Itu perintahnya. Apabila penang pertama perintahnya itu disyaratkan dengan ada faktor penyokong, disyaratkan ayatnya lillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a, berarti faktor penyokong itu kada kena perintah, hanya makmur bihnya aja yang diperintahkan haji. Tapi apabila mampunya kada diperintahkan ikut wajib. Tetapi kalaunya ibadah atau makmur bih itu diwajibkan oleh Allah, kada berkait lawan faktor penyokong. Gairah masyrutin, kada disyaratkan faktor nang ini itu dalam ayat dalam dalil itu, maka perintah itu otomatis dua,
perintah makmur bihnya lawan faktor penyokongnya. Nah, kita. Nih. Kagas li syai'in min ra'si. Nih. Nah, kataharah li shalah seperti bersuci untuk sembahyang, li anal amra bis shalah amrun bit taharah, ya kan? Karena perintah untuk sembahyang itu sama halnya memerintahkan untuk bersuci. Au kagas li syai'in min ra'si, atau membasuh sekek daripada kepala. Ini bagian kepala nih, dibuatlah rambut begitu bodum semua. Nah, dibuatlah li istifail fardhi, karena menyempurnakan fardu. Iya gini jurang malayatimul wajib illa bi bahwa wajib. Kan perintah basuhlah wajah kalian, wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, sampai ke sini kah? Kan tidak di ayat kita sampai rambut. Nah, ya kalau maka tak buat dia perbatasannya ini sama sampai siko adalah, ya kan, sampai siko labihi daripada siko. Walau lam yalzamhu ma yatimu bil fi'lil ma'mur bih asqatnal wujub. Nah, seandainya tidak kita wajibkan dalikal ghair tadi, ma yatimu bil fi'lil ma'mur, tidaklah sempurna ibadah yang diperintahkan itu, niscaya kaina asqatnal wujuba, kita tuh menghilangkan wajib al ma'mur dari diperintahkan. Basuh wajah ada kita buat, kini kita gugurakan, berarti kita sama tidak mengerjakan makmur bih kada membasuh wajah, karena kada sempurna basuhannya, ada tuntong. Nah walihada, oleh karena ini qulna fi man nasiya salatan min salawatil yaum wal lailah. Oleh karena ini ay walihada, oleh karena ini li anna wujubus syai' yastalzimu jumalayatimu ila bih, karena kewajiban sesuatu itu melazimi kewajiban apa nang kadakan sempurna kecuali dengan sesuatu itu. Contoh orang sembahyang lupa, ada tertinggal, cuman lupanya tuh min salawatul yaumi wal lailah, daripada sembahyang sehari semalaman dalam sehari. Aku jujur ada waktu garing semalam kada sembahyang 3 waktu, 2 waktu atau sewaktu bahkan, cuman kada tahu zuhur, asar, maghrib apa isya, dicatat aja 1 waktu tertinggal, cuman kada tahu ngapa tertinggalnya ngapa. Nah kayak apa kan kawalah menggawi zuhur musyah isya, menggawi isya musyah zuhur, kada sempurna makmur. Kan qada itu diperintah Allah sama mengqada, sembahyang qadaan tuh disuruh mengqada, cuman kada sempurna qadaan ikam kecuali dengan mendatangkan faktor nang penyempurna, yaitu kalimanya kayak bakom lam ya'rif ainaha innahu yajuri qadu khamsi salawatin, wajibnya mengqada kalimah waktunya litadkhulal mansiyah fiha, supaya nang terlupa itu bujur-bujur masuk nang 5. Ibarat zuhur juga kan mata tinggal ikam gawi aja, asar ikam kada juga, maghrib tak ada aja juga sudah dah gawi kalimahnya. Nyaman aja menggawi masa hari musyah 20 tahun daripada sembahyang nang belang kambingan bener sembahyang menu kada sembahyang harau 20 tahun dia mengkodok ini teh kalimahnya tuh. Nah, pahamlah. Yang mala yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Kemudian faslun wa amma idza umira bi sifatin fi ibadatin. Nah kayak apa lagi? Jadi lihat aja dalil-dalil amar-amar nih ngapa-ngapa, rasok ke kitab-kitab, rasok. Nah, ini kayak apa Imam Syafi'i menghukumakan kayak gini, nah gini, oh kayak apa ulama-ulama mazhab menghukumakan kayak ini, oh dalilnya kayak ini dari ayat Allah daripada amarnya begini, oh amarnya ini nang golongan pertama nang masrutan bidzalikal ghair, oh amar ini gaira masrutin bidzalikal ghair. Nah itu apabila masrutan bidzalikal ghair, maka ghair itu kada ikut menjadi wajib. Tapi kalau gaira masrutin, maka gairu masrut itu terikut menjadi wajib. Nah paham tak? Allah alam bisawab. Itu gini. Al-Fatihah.